Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Indah Safitri. Saya dari Fakultas Hukum dengan NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Konflik Humaniter Internasional dalam Kasus Gaza Palestina. Latar belakang kasus Gaza Palestina. Yang pertama, dalam konteks hukum internasional, konflik Gaza Palestina adalah konflik kemanusiaan internasional yang terjadi antara dua negara atau kekuatan yang dimiliki perbedaan ideologi, politik, atau agama. Konflik ini diatur oleh beberapa instrumen hukum internasional antara lain Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Yang kedua, isu yang diangkat dalam konflik Gaza Palestina adalah isu penggunaan kekuatan relatif Israel dalam serangan militer terhadap wilayah Palestina. Ini mengicu pada prinsip-prinsip hukum internasional tentang penggunaan kekuatan dalam konflik. Yang ketiga, selain itu, konflik ini juga mengangkat isu pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam serangan Israel ke wilayah Palestina, termasuk pengeboman infrastruktur sipil dan pemukiman Palestina, penangkapan dan pengadilan yang tidak adil terhadap warga Palestina, serta penghancuran rumah warga Palestina. Kemudian di sini ada penyebab utama sengketa teritorial. Konflik ini Israel menduduki wilayah Palestina termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, kehadiran pemukiman Israel di wilayah yang dianggap sebagai tanah Palestina oleh Palestina menciptakan ketegangan dan konflik yang berkelanjutan. Kemudian penyebab utama pengungsi Palestina. Konflik ini telah menyebabkan jutaan warga Palestina mengungsi dari rumah mereka, baik selama Perang Arab-Israel pada tahun 1948 maupun pada Perang tahun 1967. Pengungsi Palestina dan ketidakstabilan wilayahnya menciptakan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan. Kemudian ada perspektif hukum terhadap Gaza Palestina. Yang pertama, menekankan perlunya mematuhi hukum humaniter internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan meminimalkan kerugian bagi warga sipil yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang kedua, banyaknya organisasi hak asasi manusia internasional dan pengamat internasional mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang di Gaza dan Palestina. Mereka menekankan perlunya menghormati hukum humaniter internasional dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil yang terlibat dalam konflik. Kemudian ini ada negosiasi para pihak dapat berunding mencapai kesepakatan damai berfokus pada isu-isu penting seperti perbatasan, keamanan, status Yerusalem, dan pengungsi Palestina. Kemudian yang kedua ada menghormati hukum internasional. Pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia warga sipil ini, termasuk pemenuhan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1949. Kemudian yang ketiga ada penerapan sanksi. Negara dan lembaga internasional dapat menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang dalam konflik Gaza Palestina. Kemudian di sini ada kesimpulan kasus Gaza Palestina. Berdasarkan analisis hukum terhadap konflik kemanusiaan internasional di Gaza dan Palestina, dapat disimpulkan bahwa konflik ini melibatkan banyak masalah hukum internasional seperti hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi. Penyelesaian konflik di Gaza dan Palestina membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional, serta kemauan untuk bekerja sama dan mengatasi perbedaan. Oleh karena itu, diharapkan konflik ini dapat segera diselesaikan dan membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wa astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.